Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih anugerah yang besar yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Tuhan, kami telah memuji memuliakan Tuhan hingga saat kami mendengarkan Tuhan. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 37. Perempuan Siro Fenisia yang percaya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema hari ini sangat baik. Kuasa yang menyembuhkan. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, ada seorang ibu di mana anaknya perempuan sedang kerasukan roh jahat. Seorang ibu ini sangat menderita melihat anaknya sakit, yaitu kerasukan setan. Maka kalau kita melihat di tengah pergumulan itu, dia bisa menikmati kuasa Allah yang menyembuhkan. Bagaimana seorang perempuan Siro Fenisia ini bisa menikmati kuasa yang menyembuhkan? Yang pertama, ia mencari Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita melihat di sekitar kita, ketika anaknya mungkin sakit, yang pertama dicari dukun. Ya, kalau kita melihat seorang perempuan Fenisia ini, dia bukan hanya nenek moyangnya, bukan orang yang percaya, bahkan dia sakit itu, tapi hanya karena mendengar tentang Yesusnya dia datang. Bukan hanya di tengah sakit penyakit, Bapak Ibu, di tengah pergumulan dan penderitaan kita pun, pergumulan ini bisa menghambat kita percaya kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, mengajarkan kita hari ini, carilah Tuhan, carilah Tuhan kebenarannya, maka apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahasa Bataknya, lulihamuma berjauh harajau di Tuhan, ai lehonok kudo, tambahonok kudo, aka odeng itu hamu. Tahu odeng kan? Aka berkat Tuhan. Ya, berkat itu semuanya dari Tuhan. Saya sudah merasakan itu. Ya, saya sudah merasakan. Kalau kita pertama mengutamakan kepentingan Tuhan, tidak Tuhan buat kita, tidak Tuhan buat kita berkekurangan. Siapa pernah merasakan itu? Tunjuk tangan. Rupanya bukan hanya saya, 2, 3. Yang lain belum ya. Ibu dan saudara-saudara, mari kita mencari Tuhan. Sikap mencari Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana seorang perempuan tadi datang dan tersungkur di depan kakinya, ini merupakan satu kerendahan hati. Dia merendahkan diri ketika dia tersungkur. Mungkin dia berkata, Tuhan tolonglah anak saya yang sedang kerasukan setan. Tuhan tolonglah. Bapak Ibu, pernahkah kita tersungkur di bawah kaki Tuhan? Ketika ada masalah di rumah tanggamu, ketika ada masalah dalam kehidupanmu, pernahkah kita membuka pintu kamar kita
kita berdoa sungguh-sungguh, tersungkur dengan menangis di hadapan Tuhan, membawa segala pergumulan kita. Siapa pernah seperti itu? Siapa namanya? Erna. Ya, puji Tuhan. Apa yang dirasakan? Senang, lega, dan Tuhan menolong. Jadi kalau kita belum bisa berdoa, bahkan tidak mau berdoa, bahkan tidak tahu berdoa, nah itu sudah tanya-tanya ini. Ya, bukan kata-katamu itu yang dilihat Tuhan, tapi niatmu yang tulus, menyampaikan dengan segala keluhan-keluhan dengan tidak terkatakan. Jadi nanti jangan pandang orang, aku nanti dilihat jelek kali berdoa. Tidak. Walaupun kamu pandai merangkai kata-kata, tapi hidupmu tidak benar di hadapan Tuhan, doamu itu nyangkut. Tapi kalau hati kita sudah dibaharui, kita sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh, kita imani bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, kita pun akan berani berdoa. Kita pun akan mampu mengucapkan segala doa-doa kita. Tetaplah berdoa, kata firman Tuhan. Artinya apa? Jangan jauh-jauh berdoa. Ada satu perumpamaan yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, itulah seorang hakim yang lain, di mana ada seorang ibu. Dia terus meminta kepada hakim yang lain. Hakim yang lain artinya hakim orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia punya perkara, dia datang kepada hakim itu, belalah hakku, belalah hakku. Tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Karena dia terus datang berkata kepada hakim itu, Tuhan tolonglah aku. Maka hakim lain itu pun berkata, karena ini sudah menyusahkan aku, maka kubelalah perkaranya. Tuhan berkata, hakim yang lain saja bisa mewujudkan, bisa memberikan solusi kepada kita, kepada kamu, apalagi aku, Bapakmu yang di sorga. Bapak Ibu, siapa percaya kekuatan doa? Tujuh tangan. Ya. Siapa di sini berdoa 3 kali sehari? Ya. Berarti tidak percaya itu kekuatan doa. Hanya banyak tadi yang 7 tangan, tapi siapa berdoa 3 kali? Tidak ada yang banyak. Hanya 3 kali masih itu. Itu pun kalau mungkin mau makan pagi, mau makan siang, mau makan malam, tahu. Tidak ada waktunya khusus berdoa. Kalau dia percaya ada kuasa doa, senang dia berdoa. Dia nikmati. Jangan berdoa ngantuk-ngantuk. Ya, di sini pun berdoa tapi hatinya di rumah. Di sini doa adalah kekuatan kita. Mungkin kita lemah, tetapi kita punya kekuatan karena Tuhan menolong kita. Apapun masalahmu saat ini, bawalah ke dalam doa, supaya Tuhan memberikan kita kelegaan dan kekuatan dan menolong kita. Jawaban doa itu ada 3. Ya, tunggu, dan tidak. Kadang kita berdoa langsung dijawab Tuhan, tapi kadang kita berdoa tunggu dulu, kata Tuhan. Kata tunggu inilah kita diuji, dan kita berdoa jawabannya tidak. Mengapa Tuhan berkata tidak? Karena kita berdoa bukan menurut apa yang kita butuhkan, tetapi sesuai dengan hawa nafsu kita. Contohnya lah, kita doakanlah orang, Tuhan, buatlah kakinya itu patah. Betul nggak doa seperti itu? Itu kan hawa nafsu kita, karena kita mungkin cengkel sama dia, kan gitu. Dia carilah Tuhan. Ada waktunya tidak bisa kita mencari Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi kalau datang Yesus kedua kali menghakimi dunia ini, kita katakan Tuhan sampai mati kita, Tuhan sudah berkata,
pintu sudah tertutup. Maka carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya Bapak Ibu, selama masih ada kesempatan ini, bertobatlah sungguh-sungguh. Ya, berubahlah dari cara hidupmu yang lama. Mulailah cara hidup yang baru di dalam Tuhan. Kalau kita masih suka marah-marah, mari kita mulai lemah lembut. Kalau kita suka mencuri, kita tinggalkan mencuri. Kalau kita suka menfitnah orang, kita harus bertobat. Kalau kita suka jabiro, kita juga harus meninggalkan seperti itu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan apa kita bisa melakukan itu? Ketika kita setia mencari Tuhan dan kebenarannya, maka kita akan dimampukan untuk bertobat, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang lalu, jangan kita dikatakan orang-orang munafik. Mengapa saya katakan? Mengapa dikatakan orang-orang munafik itu? Mereka tahu firman, mereka tahu kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran. Itulah orang munafik. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini bahwa sikap kita dalam mencari Tuhan sungguh-sungguh. Bagaimana tadi seorang perempuan yang sungguh-sungguh saya katakan, walaupun Tuhan seolah-olah tidak mendengarkan. Mengapa saya katakan seolah-olah tidak mendengarkan? Di ayat 27 dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara-saudara, seorang perempuan Fenisia ini bukanlah orang Israel. Ya, bukan orang Israel, tapi dia orang Yunani. Mengapa Yesus mengumpamakan seorang perempuan ini seperti anjing? Bukanlah sebenarnya untuk berkata kasar kepadanya, tetapi ini satu perumpamaan bahwa orang-orang non-Yahudi atau di luar orang Israel itu bukanlah pilihan Tuhan. Maka kalau kita melihat di sini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya, bagaimana Yesus mau mengatakan, pertolongan tidak ada padamu, pertolongan hanya pada bangsa Israel. Ya, pengharapan tidak ada padamu. Tetapi dengan sungguh-sungguh dia berkata, benar Tuhan. Ya, benar Tuhan dikatakan di ayat yang ke-28 itu. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak itu. Bapak Ibu, kesungguh-sungguhannya di sini yang kita melihat nomor 2 nanti, iman. Imannya sungguh-sungguh. Dia katakan kalau kita gali kata apa ini? Ya. Anjing ini itu anjing rumah, bukan anjing liar. Artinya bagaimana kalau kita punya anjing di rumah, kita pun pasti sayang kepadanya. Begitu juga Tuhan, begitu juga pemahaman seorang perempuan ini. Walaupun diibaratkan dia sebagai anjing, tapi Tuhannya pun pasti mengasihinya. Remah-remah yang jatuh dari anaknya itu, anak-anak pilihan itu, ya, dimakan juga oleh anjing itu. Artinya dia, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita melihat imannya ini luar biasa. Dia memang sadar dia bukan bangsa Yunani itu, bangsa di luar orang Yahudi itu bukanlah pilihan. Tetapi dia sadar ada belas kasihan Tuhan bagi mereka. Terkadang iman kita juga seperti ini, diuji oleh Tuhan. Diuji melalui apa? Tidak bisa Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang di sekitar kita yang menguras emosi kita. Ya,
yang membuat kita jengkel, marah. Tapi bisakah kita seperti seorang perempuan ini? Oleh karena imannya, dia hidup sungguh-sungguh. Oleh karena imannya, dia tidak membenci, bahkan dia tidak menyerah. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam iman kita itu kita harus berusaha sungguh-sungguh. Gak ada iman yang gampang-gampang saja. Ya, contohnya kita mengimani supaya adalah perubahan kepada anak kita ini. Kita sudah berdoa, tetapi Tuhan belum jawab doa kita. Maka kita, Bapak Ibu, mari dengan iman yang terus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh. Melangkah ke gereja ini pun saya tidak tahu, Bapak Ibu, ada pergumulan tadi dari rumah. Mungkin ada, bahkan sangat banyak. Adalah itu pengaruh dari tetangga, adalah pengaruh dari mungkin ya media saat ini, apalagi anak-anak muda mungkin gak gampang datang di sini karena ada yang lebih menawarkan yang lebih nikmat di luar. Itulah permainan atau game-game. Itu sangat menarik. Tapi dengan perjuangan mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa datang ke tempat ini. Dengan perjuangan yang keras, dengan iman yang teguh, maka kita nanti bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan saudara, disitulah Tuhan menguji kita. Kalau Tuhan belum kasih apa yang kita inginkan, itu mengajarkan kita bagaimana terus berusaha dan berusaha mengandalkan Tuhan supaya kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, bahwa Tuhan itulah orang yang melakukan apa yang dikatakannya sesuai dengan imannya. Maka di ayat 29 tadi dikatakan, maka katanya perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Imannya tadi yang sungguh-sungguh itu membuat dia mengalami mujizat. Dikatakan, pulanglah karena kata-katamu itu. Kalau di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 dikatakan, karena imanmu besar, kita bisa percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Amin. Tapi hanya di mulut, ya kan? Percaya Tuhan mampu memulihkan pergumulan. Amin. Tapi nanti di luar sana bagaimana? Hiduplah dengan rukun, dikatakan di dalam firman Tuhan. Di luar sana nanti baru kita masuk ke rumah sudah bertengkar. Ya, Bapak Ibu, di keluarga kalau hidup rukun ada damai, ada berkat Tuhan mengalir. Ya, suami istri mengasihilah, anak-anak hormatilah orang tua. Bapak janganlah sakiti hati anak-anakmu. Ibu-ibu tetaplah jadi ibu yang baik kepada anak-anakmu. Inilah kehendak Tuhan. Yang ketiga tadi sangat jelas di ayat yang ke-29 itu. Maka kata istri kepada perempuan, karena kata-katamu itu. Jadi dia beriman. Kemudian dikatakan, pulanglah, pergilah sekarang, setan itu sudah keluar dari anakmu. Bukan dia katakan, setelah Yesus berkata, pulanglah, perempuan itu berkata, perempuan itu pulang ke rumahnya. Dia tidak mengatakan, apa betul Tuhan? Apakah? Kan Tuhan belum ke sana. Kita masih di sini. Dia tidak katakan begitu. Tetapi dia langsung pulang. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Setan itu sudah keluar. Ya, didapati anak itu berbaring tidur.
Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, setan bisa keluar karena kuasa siapa? Kuasa Yesus. Kita percaya, amin. Ya. Jadi kuasa Yesus bisa mengusir setan. Maka Tuhan juga berikan kuasa itu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu pun bisa mengusir setan. Percaya? Ya. Kalau ada kerasukan setan, contohnya di sana, doakan dia. Ya, doakan. Tapi sebelumnya mengaku dulu dia dapat Tuhan, apa segala dosamu, supaya tidak ada celah iblis untuk mendakwa kita. Mengaku dia dapat Tuhan, dosa-dosamu bereskan, kemudian doakan orang yang kerasukan. Itu akan terjadi, mujizat akan terjadi. Setan itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus dengan matinya di kayu salib. Dia sudah menebus dosa kita, ya, sehingga kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Kita sudah diberikan kuasa wibawa rohani. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah indahnya kita percaya kepada Tuhan. Ada kuasa bagi kita melawan segala kuasa setan. Jadi setan sekarang ini bukan hanya lagi orang yang kesurupan yang diganggunya, ya, bukan hanya di situ saja setan sekarang bekerja, tapi setan sekarang sudah banyak bekerja untuk merusakkan generasi-generasi muda saat ini. Ya, dengan apa? Setan sudah masuk sekarang dalam teknologi-teknologi yang canggih saat ini, baik media televisi, ya, karena mungkin karena nggak hidup dalam kondisi ini, yang kita ketinggalan sinetron. Contohnya kalau hidup lampu kayak saya di kampung dulu, ada sinetron dulu waktu saya anak-anak tentang ya Superman, pasti ada pula itu siarannya. Aduh, saya sangat bergumul. Aduh, di sini tontonannya sangat seru. Jadi malas terkadang kita ke gereja, nanti ketinggalan episode selanjutnya. Di sini pun setan sekarang bekerja di media-media teknologi saat ini. Contohnya lah anak-anak muda saat ini dengan games online itu. Ya, itu tidak salah digunakan kalau game-gamenya itu mendidik. Karena game-game sekarang ini atau permainan-permainan sekarang ini sudah tidak mendidik lagi. Di dalamnya semua unsur kekerasan, menembak dan melakukan kekerasan. Jadi sekarang anak-anak muda sudah diajari untuk melakukan kekerasan. Makanya banyak pembegal kita lihat di sana karena sudah mereka melihat bagaimana lah mewujudnya tangan ini di dunia nyata, kan begitu. Karena di game online itu kita melihat ada acara pembegalan, ada acara pencurian, ada acara monopoli, ya. Bapak Ibu, di situ sekarang banyak iblis sedang menghancurkan anak-anak muda. Supaya apa? Generasi gereja hancur, generasi bangsa hancur, generasi orang-orang yang takut akan Tuhan akan hancur. Karena apa? Dengan munculnya apalagi saat ini belajar anak-anak semua online. Ya, kalau kita tidak dampingi mereka, maka apa yang mereka lakukan? Game online. Kita maaf ya, buat budi mungkin ada yang ini. Tapi ini untuk menyelamatkan saudara-saudara sekalian. Kalau game itu sudah membawa kita untuk jadi anak pemberontak, untuk jadi anak yang malas, untuk jadi anak yang atau yang menurunkan prestasi kita, nah disitulah iblis juga menyerang saudara-saudara. Ketika kita bisa menguasai diri, maka serangan iblis itu mental daripada kita. Bapak Ibu, itu sangat sulit kalau dengan kekuatan kita.
Contohnya orang tua, bagaimana sekarang ini mendampingi anak-anak? Kita sibuk bekerja, tapi ada jawabannya. Doakanlah. Ya, seperti seorang perempuan ini, dia datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Maka doakanlah Bapak Ibu anak-anak kita, supaya mereka dapat menguasai diri. Doakanlah supaya serangan setan itu dapat dikalahkan. Kalau anak-anak kita itu sudah dipimpin oleh Tuhan, maka mereka akan sadar, mereka akan mampu memberikan waktu menguasai diri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketiga hal ini, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita beriman, ketika kita mengimani apa yang kita imani, ya, melakukan apa yang kita katakan, apa yang sudah kita imani, nikmatilah kuasa Allah yang menyembuhkanmu. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, berkatilah kami dan mampukanlah kami melakukan kebenaran firman ini. Biarlah dengan kebenaran firman ini kami mengalami kuasa Tuhan. Dan bilang Engkau Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.